Bagaimanakah Pemprov Sulawesi Tenggara menjamin keamanan warga terkait dengan kedatangan 500 TKA yang akan bekerja di perusahaan nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara? Saya akan berbincang langsung dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Selamat malam, Pak Ali. Selamat malam, Mbak. Pak Ali, kenapa 500 TKA asal Tiongkok akhirnya diperbolehkan masuk ke Sulawesi Tenggara? Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kenapa boleh? Memang sejak ada informasi dari pihak perusahaan Petsu maupun OSS, sejak tanggal 7 April. Nah, sebetulnya semua aspek legalitas serta norma penggunaan tenaga kerja pada perusahaan Petsu maupun OSS itu semuanya sudah terpenuhi. Keputusan itu dikeluarkan oleh pembinaan penempatan kerja dan luasan kesempatan kerja tenaga kerjaan. Nah, karena semua aspek legalitas, aspek hukumnya sudah terpenuhi, maka sesungguhnya pihak pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak ada alasan untuk kedatangan tenaga kerja yang berjumlah 500. Nah, ketika itu kami sebetulnya hanya meminta penundaan sementara terkait dengan suasana kebatinan masyarakat Sulawesi Tenggara. Kenapa? Karena pada waktu itu di samping kita sedang mengalami COVID-19 juga akan menghadapi bulan puasa. Oleh karena itu, pimpinan meminta kepada pihak itu ditunda sementara. Nah, hari ini sehubungan dengan adanya itu normal, oleh pihak Petsu dan OSS meminta kembali kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menghadirkan tenaga kerja asing yang sudah memenuhi persyaratan administrasi oleh pemerintah. Pak Ali, kalau secara legalitas, secara persyaratan administrasi sudah terpenuhi, bagaimana dengan persyaratan kesehatan nantinya? Apa upaya yang akan dilakukan Pemprov Sulawesi Tenggara untuk memastikan secara protokol kesehatan semuanya terpenuhi? Sebetulnya kan persyaratan tentang protokol kesehatan itu sudah diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, itu semua akan dipatuhi. Misalnya mereka tiba, kita harus suruh mereka kita ukur, kemudian mereka juga dikarantina. Walaupun sebetulnya di negara asal mereka itu mereka sudah dikarantina 14 hari. Nah, setelah lolos di negara asal mereka, baru kemudian mereka diizinkan masuk ke Indonesia. Nah, atas dasar itulah nanti. Nah, tetapi ya pemerintah khususnya setelah mereka tiba nanti di Sulawesi Tenggara, kita jalankan protokol kesehatan. Oke, Pak Ali. Ya. Pak Ali, tadi Anda katakan nanti setelah mereka tiba akan langsung dikarantina, meskipun sebelumnya sudah dikarantina, jadi akan dikarantina lagi. Tetapi apakah akan dilakukan rapid test atau bahkan sampai uji swab kepada 500 TKA ini, dan jika ditemukan ada yang positif akan langsung dipulangkan? Boleh dijawab nanti, Pak Ali. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Pak Ali, setelah nanti TKA masuk kemudian dikarantina, apakah juga akan dilakukan prosedur pengetesan kepada mereka, entah itu rapid test atau uji swab? Ya, itu sudah pasti. Karena apa? Rapid test dan swab itu prosedur standar yang kita lakukan selama ini. Nah, syukur alhamdulillah di Sulawesi Tenggara juga
ya masalah yang kena positif bahkan sudah hampir selesai. Di rumah sakit kami tinggal 1 orang sekarang. Di Batramas itu dari 49 orang tinggal 1. Sehingga kalau ada tamu datang baik dari luar Sulawesi Tenggara maupun datangnya orang asing pasti dilakukan protokol kesehatan. Kita adakan rapid test, kemudian kita lakukan swab. Nanti kalau ada positif, nanti kita lihat apakah kita karantina, apakah kita langsung pulangkan di tempatnya, itu tergantung prosedur. Karena di bandara juga, kami juga ada di sana ada petugas yang namanya KKP, jadi kantor kesehatan pelabuhan bandara, dan itu bekerja 1 kali 24 jam. Pak Ali, Jadi, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Ali, seberapa pentingnya sebetulnya kedatangan 500 TKA ini terhadap pengaruhnya dengan investasi di perusahaan nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara. Mengapa perlu kedatangan mereka dan dampaknya terhadap investasi itu seperti apa? Jadi pengaruhnya sangat penting sekali bagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Karena ini menyangkut tenaga kerja. Nah, kalau kedatangan tenaga kerja dari asing, setiap tenaga kerja itu didampingi oleh ahlinya dari China 1, didampingi oleh tenaga lokal 5 orang. Nah, kemudian investasi yang selama ini dilakukan oleh pihak perusahaan, pintu maupun OSS, itu sebenarnya mereka merencanakan untuk membangun smelter itu 45 tungku. Nah, hari ini baru mereka memiliki 16 tungku. Nah, oleh karena itu, sekarang ada penambahan lagi untuk pembangunan smelter. Nah, dengan demikian, mereka membutuhkan tenaga kerja kurang lebih 500 orang. Kenapa? Karena memang semua peralatan yang didatangkan dari China itu mereka menggunakan bahasa China. Semua instruksi, instrumennya menggunakan bahasa China. Nah, sehingga memang dibutuhkan tenaga-tenaga ahli dan China untuk menerjemahkan. Baik. Nah, tetapi kebijakan pihak perusahaan dari China itu juga sangat baik untuk kelangsungan kehidupan masyarakat di Sulawesi Tenggara. Kenapa? Karena setiap tenaga ahli dari China itu didampingi 5 orang tenaga dari lokal. Nah, inilah. Jadi tetap ada Pak ya tenaga lokal yang dipekerjakan? Tetap hari ini tenaga lokal itu sudah berjumlah 11.227 orang tenaga lokal yang bekerja di Vertu. Ada 2 perusahaan. Di Vertu Dragon itu Asingnya. Baik Pak Ali, terakhir Pak, untuk mengantisipasi jika adanya penolakan dari warga dan juga untuk menjamin keamanan warga sekitar, seperti apa upaya dari Pemprov? Ya, terima kasih Mbak Selvi. Sebenarnya memang setelah ada permohonan dari pihak perusahaan, Vertu Dragon maupun OSS, saya selaku gubernur, juga wakil pemerintah pusat, juga kepala pemerintahan di daerah ini, saya mengundang semua tokoh, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama PBNU kita undang, kemudian MU kita undang, Muhammadiyah kita undang perguruan tinggi, rektor-rektor kita undang, Forkopimda, semua masyarakat kami sampaikan respon bahwa tanggal 23 Juni ini akan datang tenaga asing kurang lebih 160 orang. Jadi kedatangan mereka tidak langsung 500. Mereka datang cepat 160 orang dari China, mereka lewat di Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian dari Malaysia sehingga di Manado. Nah, di Manado lah mereka diperiksa visa mereka. Nanti dari Manado kemudian baru masuk di Kendari. Nah, ini kan sangat luar biasa. Nah, apa responnya masyarakat pada waktu itu? Ya, responnya masyarakat sangat positif. Mereka senang karena kita baru saja menghadapi COVID, Corona. Ini aja belum sembuh. Nah,
Nah, bagaimana pemulihan ekonomi kita nanti? Nah, salah satu pemulihan ekonomi adalah kehadiran para investor yang datang di Sulawesi Tenggara. Karena mereka investor, tugasnya pemerintah itu memberikan keamanan, kepastian hukum kepada mereka. Sehingga mereka merasa senang, merasa nyaman melakukan investasi di Sulawesi Tenggara. Begitu Mbak Selvi. Oke, terima kasih Pak Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara atas penjelasan Anda.